Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Kita bisa berkumpul di acara ini dalam keadaan sebaik-baiknya. Sholawat serta salam tak lupa kita berikan junjungan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan kali ini izinkan saya berceramah mengenai pentingnya menuntut ilmu. Pertama kali kita lahir di bumi ini dalam keadaan tak berilmu. Oleh karena itu, setiap orang tua berkewajiban mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada anaknya. Karena manusia lahir ke dunia dalam keadaan tak berilmu, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh umat manusia, terutama umat Islam, untuk belajar atau menuntut ilmu sebagai bekal menjalani hidup. Dalam pandangan Islam, ilmu adalah sesuatu yang tergolong suci. Ilmu bagaikan pelita atau cahaya di malam yang gelap. Seseorang tidak akan dapat berjalan dengan baik di malam yang gelap tanpa cahaya atau pelita. Demikian pula halnya, tak dapat seseorang membedakan antara yang benar dan salah, kecuali dengan ilmu. Wahyu pertama sebagai tanda pengangkatan Nabi Muhammad SAW menjadi utusan Allah. Malaikat Jibril memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengucapkan Iqra, yang artinya bacalah. Meski tidak secara langsung mengatakan belajarlah, namun perintah Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini untuk membaca adalah perintah tersirat kepada manusia untuk belajar. Karena membaca merupakan salah satu cara untuk belajar. Selain mengamalkan ilmu yang kita miliki, kita juga diperintahkan berbagi ilmu atau mengajarkan ilmu yang kita miliki kepada orang lain. Berbagi ilmu dengan orang lain tak sama dengan berbagi harta. Jika kita memberikan harta kita kepada orang lain, maka secara otomatis kita akan kehilangan harta itu. Atau dengan kata lainnya, kita tak lagi memilikinya. Berbeda halnya dengan memberikan ilmu. Jika kita mengajarkan ilmu pengetahuan kepada orang lain, kita tidak akan kehilangan ilmu pengetahuan yang kita miliki, tetapi malah semakin menambah penguasaan kita terhadap ilmu tersebut. Yang harus kita ingat adalah ilmu yang dimiliki hendaknya tidak membuat kita tinggi hati dan merasa lebih hebat dari orang lain. Niat menuntut ilmu hendaknya didasari keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menuntut ilmu dengan niat untuk membanggakannya di hadapan manusia diancam akan dimasukkan ke dalam neraka. Kita seharusnya termotivasi agar tak pernah lelah untuk belajar. Kita niatkan perjuangan menuntut ilmu ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat suatu hari kelak akan kita bagi kepada orang lain, agar ilmu yang kita miliki tak hanya bermanfaat buat diri kita, tetapi juga makhluk Allah yang lain. Jangan pernah berhenti belajar hal-hal bermanfaat selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
dengan niat ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan kita semua memperoleh keutamaan menuntut ilmu seperti yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, itu datangnya dari diri saya sebagai makhluk dhaif yang tak luput dari khilaf, dan atas semua kesalahan itu mohon dimaafkan dan dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kebenaran yang terucap datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Khalik yang Maha Sempurna. Semoga dapat dijadikan pelajaran dan bahan renungan. Sekian ceramah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.